Yo, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Yes guys, seperti yang kalian lihat, gue udah lumayan ngantuk dan ini jam, kalian bisa lihat nih di monitor gue ada jamnya nih 2.25 nih ya, setengah 3 pagi teman-teman. Jadi benar-benar habis race banget nih gue bikin videonya. Dan ya ini seperti biasa bacotin race ya untuk episode weekend Qatar teman-teman yang cukup warna-warni, bukan warna-warni di helmnya Lewis tapi ya benar-benar warna-warni ya, dimulai dari quali, sprint quali atau sprint shootout, lalu sprint race dan diakhiri tadi dengan race-nya gitu ya. Sebelum kita lanjut ngobrolin atau bacotin race Qatar atau Qatar weekend, jangan lupa untuk like dulu videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semua bisa. Dan my team besok teman-teman, jadi santai ya, besok my team, oke? Oke, lanjut kita ke bacotin Qatar Grand Prix, let's go. Oke, ya sebenarnya udah semakin kesini, semakin akhir-akhir musim itu gue udah nggak bisa komentar banyak teman-teman karena ya kalian tahu sendiri Max Verstappen sudah juara dunia ya kan. Sebenarnya nggak banyak yang bisa dikomentari tapi ya kalaupun kita harus berkomentar masih ada beberapa seperti bangkitnya atau konsistensi dari sebuah atau seorang nggak tahu lah McLaren gitu ya. Jadi McLaren bagus, naik terus teman-teman ya, bener-bener cakep. Kemarin Piastri juga menang di sprint race, terus di race-nya juga 2-3. Jadi sangat terlihat bahwa McLaren ini bener-bener development progressnya tuh bagus banget ya. Beda dengan Ferrari, pokoknya bagus banget gitu ya. Kalau Ferrari dari atas turun, ini dari bawah naik. Itu yang namanya dinamakan progress teman-teman ya. Ya tapi kita lihat aja Ferrari nanti ke depan kayak gimana. Sementara masih nihil teman-teman ya. Ya kemarin bisa menang di Singapura mungkin ya katakanlah hoki namanya cuma sekali gitu kan. Jadi ya McLaren bagus, Piastri lagi-lagi harus gua apresiasi ya teman-teman ya. Dia udah berkali-kali, walaupun kesannya di beberapa race belakangan ini dia pace-nya masih nggak sekencang Norris, terutama kayak di Singapura misalnya. Ya di Singapura mungkin kayak nggak sekencang Norris. Jadi ada beberapa race atau kemungkinan kebanyakan race itu Piastri terkesan tidak sekencang Norris. Tapi di sini Piastri membuktikan bahwa dia bisa untuk mengungguli Norris istilahnya teman-teman ya. Walaupun gue percaya kayaknya pace mereka itu mirip-mirip. Tapi ya harus salut ya dengan Piastri karena ini baru tahun pertama Piastri gitu. Jadi Norris udah tahun kesekian gitu kan. Jadi berarti ini mirip-mirip atau dejavu kalau kalian bilang kemarin di stream tuh kayak awal karirnya seorang Lewis Hamilton di McLaren ngacir awal-awal gitu kan, bisa menang gitu. Ya walaupun ini menangnya gak banyak sih dan cuma di sprint race tapi tetap aja menang. Lando Norris tuh belum pernah menang juara satu di race manapun termasuk sprint race loh teman-teman ya. Jadi lumayan keren ini seorang Oscar Piastri bisa mendahului seniornya yaitu Lando Norris gitu. Jadi kita akan lihat, gua udah bilang kemarin di awal-awal, maksudnya beberapa race lalu ya, kalau memang McLaren bagus-bagus kayaknya tahun depan mungkin gua akan mendukung McLaren. Kalau Ferrari masih bapuk teman-teman, gue harus mencari secondary team ya demi kesehatan mental. Oke, jadi ya itulah McLaren, gue suka banget dari quali konsisten. Ya apes lah ya, ada beberapa kena kayak track limit gitu ya di quali yang pertama. Terus sprint shootoutnya bagus, terbukti udah nggak track limit. Terus sprint race-nya juga bisa dieksekusi dengan bagus dan race-nya kemarin bagus juga. Jadi race-nya kemarin itu, ngomong-ngomong race-nya, jangan lupa juga kalau ada peraturan tambahan baru khusus untuk Qatar, yaitu adalah maksimum stint di mobil itu di ban apapun hanya 18 lap teman. Jadi kemarin itu para engineer harus jago hitung-hitungan teman-teman ya, harus jago matematika ya. Paling bagus kemarin itu adalah strateginya, bukan paling bagus sih, paling standar atau paling mengikuti aturan itu adalah si Guan Yu Zhou sama Bottas kalau nggak salah. Karena Guan Yu Zhou bener-bener dikasih jatah 18, dia pitnya lap 17 pit, lap 17 lagi berikutnya pit gitu. Jadi pas strateginya teman-teman ya untuk Guan Yu Zhou. Setahu gue Guan Yu Zhou, Bottas gue masih belum research, tapi Guan Yu Zhou yang jelas bener-bener bagus gitu ya.
sesuai dengan permintaan dari atau peraturan baru dari FIA yang mana 18 lap itu maksimal. Jadi Guan Yu Zhou kayak pitnya di lap 17 gitu ya. Jadi benar-benar rata semua sehingga kemarin Guan Yu Zhou naik ke posisi 9 karena Sergio Perez di akhir dihadiahi oleh FIA 5 detik penalti. Jadi Perez yang finish di posisi 9 turun ke posisi ke-10, Guan Yu Zhou naik ke posisi ke-9. Jadi kemarin Alfa Romeo 8 dan 9, Bottas 8, Guan Yu Zhou 9 teman-teman ya. Not bad juga untuk tim yang kita jarang tampil teman-teman ya. Alfa Romeo itu jarang tampil banget kemarin. Tiba-tiba di race bisa 8-9, jadi cukup bagus. Berarti kita masih ada harapan lah ya sama Guan Yu Zhou gak ngampas-ngampas seperti Lance Stroll ya guys. Gue mikir kayak kasihan juga disebut mulu dia ya. Tapi ya udahlah emang ngampas gitu ya. Lance Stroll ya kita udah gak usah bahas banyak lah Lance Stroll, kita udah banyak hujat soalnya kemarin di stream. Kalian tahu sendiri lah Lance Stroll gitu ya. Lance Stroll lah gitu ya. Jadi ya not bad juga kemarin. Alonso juga sayang banget kemarin balapannya sangat-sangat kurang rapi mungkin. Banyak mistakes. Nge-slide teman-teman mobilnya. Memang tracknya juga licin, banyak pasir dan segala macam ya. Jadi dimaklumi tapi gak bisa dimaklumi juga sih karena yang lain gak semelintir itu. Hanya Alonso aja yang sebagai si paling senior gitu kan. Jadi harusnya kan pengalamannya lebih banyak doi nih. Tapi kenapa dia yang malah kesannya kayak rookie gitu kan. Terkesan seperti itu teman-teman ya. Karena basically kemarin Alonso doang yang mistakes teman-teman. Kalau gak salah ingat ya, harusnya kemarin yang mistakesnya sampai nyusruk gitu Alonso doang. Selain duo Merc yang nabrak di awal ya. Kalau itu kan gak bisa ngomong ya, nabrak ya. Alonso kan salah sendiri gitu, maksudnya melintir sendiri gitu. Jadi itu yang kemarin sangat disayangkan dari Alonso. Padahal Alonso mungkin kalau gak ada mistakes bisa di P5 ya, menggeser Leclerc. Atau bahkan di depannya Russell di P4, gue juga gak tahu, mungkin bisa juga. Jadi sayang banget kemarin Alonso harus mistakes gitu ya. Ya jadi Aston Martin ya harus ya cukup oke lah ya, finishnya udah di posisi yang tengah-tengah. Jadi ya bisa dibilang cukup oke Aston Martin, tapi sayang aja harusnya bisa lebih gitu. Cuma ya masih memenuhi target lah ya Aston Martin. Dan Ferrari, ngobrolin Ferrari juga sayang banget kemarin Carlos Sainz ada oil atau fuel leak ya, kebocoran tangki bensin mungkin. Gampangnya kayak gitu. Gua detailnya kurang jelas tapi yang jelas bocor mobilnya, jadi nggak bisa dipakai buat balap teman-teman. Dan katanya Fred nggak sempet buat benerin untuk race. Jadi mungkin ketahuannya telat kali ya. Mungkin kalau ketahuannya kemarin setelah sprint race mungkin masih bisa dibenerin, tapi karena mungkin ketahuannya mungkin kayak beberapa jam sebelum race doang gitu, jadi nggak bisa diperbaiki mobilnya Carlos Sainz sehingga gak ikut balap teman-teman. Ferrari belum udah rungkat ya, udah DNF, tapi disusul dengan DNF-nya Hamilton juga ya, DNF Hamilton dan juga Sergio Perez yang hampir nggak dapat poin ya, hampir teman-teman ya, dia hampir nggak dapat poin. Jadi gua kira Hamilton bakalan itu, kalau kemarin Hamilton sama Russell nggak crash teman-teman, gue yakin ini Hamilton bakal ngejar banget karena kemarin kalian lihat sendiri ya, Mercedes tuh super duper kuat. Russell dari belakang naik balik ke P4 guys. Bayangin kalau masih ada Hamilton, mungkin Hamilton bisa P4 gitu, Russell yang P5 gitu ya. Jadi poinnya Hamilton dapat berapa belas poin, Perez cuma dapat 1 gitu. Bahkan kalau misalnya Hamilton sama Russell masih ada, Perez sekarang P11 ya kalau tambah Hamilton gitu kan. Jadi nggak dapat poin tuh Perez. Jadi kekejar poinnya ya untuk P2 driver standingnya gitu. Jadi sayang banget kemarin Hamilton malah melakukan kesalahan. Dia udah ngaku ya teman-teman ya, di sosial media, di story-nya dia udah minta maaf ke tim sama ke George. Itu basically emang salahnya Hamilton teman-teman, dari sisi luar dia terlalu no-kick gitu ya, belokan turn satunya dia mau nyalip dari luar. Memang soalnya grip mobilnya Hamilton tuh lebih bagus karena kan dia pakai ban soft tuh startnya gitu kan. Russell pakai ban medium tuh startnya. Jadi makanya gripnya dia lebih bagus sehingga menghasilkan traksinya lebih pede. Tapi masalahnya Hamilton nggak nyadar kalau di sebelah kanan tuh masih ada Max Verstappen tuh. Jadi Russell nggak bisa ngasih space teman-teman. Sehingga ketika Hamilton beloknya terlalu dalam ya alhasil ya kontak gitu, gimana lagi. Jadi ya Hamilton udah minta maaf kemarin, gentle ya dia, maksudnya ya oke lah akhirnya dia bisa menyadari
kesalahan dia lah gitu ya. Maksudnya 7 kali world champion bisa merendah juga lah gitu. Memang ya kenyataannya kan memang kesalahan dia gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Salut, pelajaran lah buat Lewis Hamilton. Jangan terlalu nafsu di awal mungkin ya, karena balapan masih panjang. Coba kalau itu Lewis Hamilton lebih sabar, mobilnya lo kenceng gitu. Jadi nggak usah khawatir. Gue yakin kemarin masih minimal top 5 lah Lewis Hamilton pasti bisa dapat gitu ya. Jadi ya sayang banget, it's okay. Pelajaran buat Lewis Hamilton. Gue percaya Mercedes mobilnya udah bagus, jadi beberapa race ke depan mungkin podium bukanlah hal yang mustahil untuk Mercedes teman-teman. Karena mobilnya kemarin kalian lihat sendiri lumayan ngacir ya, dari belakang nyalip terus satu-satu gitu ya. Jadi bagus. Beda dengan Ferrari, yang Ferrari nggak tahu kenapa kemarin melempem banget ya. Kalau kata gue Leclerc kemarin ya pembelaan yang bisa gue katakan paling ya bukan track Ferrari kemarin gitu doang teman-teman. Intinya memang kemarin bapuk lah ya Leclerc. Nggak tahu kenapa. Gue penasaran kalau Carlos Sainz kayaknya lebih bapuk, karena kemarin Carlos Sainz di sprint race juga jelek gitu ya. Jadi ya kita lihat. Untungnya kita nggak bisa bandingin ya, kita nggak bisa tahu nih bener apa nggak teori gue atau salah gitu ya. Jadi sayang banget Ferrari, tapi untungnya masih dikasih hoki lah ya, Leclerc masih bisa di P5 gitu. Jadi masih dikasih hoki lah. Hamilton hilang gitu kan, Alonso juga nyusruk gitu. Jadi masih harusnya Leclerc kemarin paling kalau ada Hamilton ada Alonso P7 tuh Hamilton Leclerc gitu kan. Ini masih dikasih P5 gitu. Jadi masih bagus lah ya, masih hoki lah ya untuk Leclerc. Jadi mungkin harus extra fight lagi untuk Ferrari ya, lagi-lagi. Gak tau lah kalau Ferrari bodo amat lah ya, dia mau nge-fight atau enggak, suka-suka dia. Capek ya gue sebagai tifosi teman-teman ya. Tapi ya udah, gue cuma bisa berharap Ferrari bisa berbenah lah di kemudian hari ya. Oke. Mungkin udah gue bahas satu-satu. William juga gak terlalu bagus di race weekend kemarin. William juga cukup strong di race, terutama kalau kita highlight William. Gue yang cuma bisa highlight di race, Albon sempat leading kemarin ya di balapan. Dia sempat memimpin beberapa lap, kalau gak salah 1 atau 2 lap gue lupa. Yang jelas Albon sempat P1 kemarin. Simply karena dia gak pit stop gitu ya. Jadi dia di depan terus gitu teman-teman. Jadi sayang banget, tapi endingnya dia harus gak poin ya Albon. Dan Logan Sargent di balapan muntah teman-teman. Katanya dia fit waktu balapan, tapi dengan panasnya Qatar, ternyata Qatar itu lebih panas daripada Singapura teman-teman. Jadi keren banget ya, ternyata Singapura akhirnya ada yang melawan nih panasnya. Biasanya kan tahun lalu kan paling panas Singapura nih, sekarang Qatar teman-teman ya. Sampai muntah coy Logan Sargent guys. Jadi makanya sampai ditawarin untuk DNF berkali-kali ya kalau kalian dengerin radionya William kemarin. Yang pertama Logan Sargent nolak, yang kedua akhirnya Logan Sargent mau DNF teman-teman karena udah gak kuat gitu. Dia mungkin orang Amerika ya, kebiasaan. Kan kalau Amerika tuh kalau kalian perhatikan bule itu kan bulunya tebel-tebel teman-teman ya. Jadi mungkin ya panas banget pasti buat dia ya. Jadi ya dimaklumi. Jadi ya gimana lagi, sayang banget untuk Logan Sargent harus rungkat gitu ya, harus DNF. Dan ya AlphaTauri juga kalau mendengar Liam Lawson setupnya katanya nggak cocok di Qatar ini teman-teman, arah setupnya salah, jadi makanya mereka struggle di weekend Qatar ini untuk AlphaTauri. Jadi ya cukup disayangkan. Liam Lawson masih GG, masih bagus ya karena kalian bisa bandingin dengan Yuki teman-teman, nggak terlalu jauh gitu. Di race kemarin juga Yuki cuma 2 atau 3 di atasnya Liam Lawson, jadi masih oke lah Lawson, walaupun memang Lawson di paling bawah kalau nggak salah kemarin. Jadi ya it's okay, Liam Lawson masih oke, masih layak lah untuk bisa ada di F1 tahun depan. Dan kalau nggak salah harusnya besok di USA, gue nggak tahu nih, kayaknya udah ganti ke Ricciardo sih harusnya ya. Harusnya Ricciardo udah balik di Amerika. Lagi-lagi kita harus begadang teman-teman ya, balapannya tuh jam 5 pagi apa ya? Jam 2 pagi apa ya? Pokoknya subuh teman-teman ya, subuh di Amerika. Jadi persiapkan kopi dan mental kalian ya untuk balapan di Amerika. Ya itu aja sih kayaknya yang bisa gue bahas, yang bisa gue bacotin, gak panjang-panjang teman-teman. Yang jelas salut buat McLaren, lagi-lagi udah bagus banget. McLaren bisa terus konsisten ya. Di setiap race itu mereka selalu bisa memberikan hasil yang sangat-sangat bagus teman-teman. Itu yang harus digarisbawahi. Berbeda dengan Ferrari, berbeda dengan Mercedes. Jadi mantap untuk McLaren. Gua gak sabar menunggu McLaren tahun 2024 akan seperti apa. Harapan gue cukup tinggi untuk McLaren.
Ekspektasi gue juga udah cukup naik nih untuk McLaren. Semoga bisa sesuai dengan ekspektasi gue. Karena akan seru lumayan kalau misalnya Max Verstappen ada yang ngelawan. Karena sekarang Oscar dan juga Lando Norris sama-sama kuatnya kalau gue bilang. Jadi Max Verstappen at least bisa diserang sama dua orang ini gitu ya. Karena ya Checo kalian tahu sendiri agak kurang gitu. Bukan agak lagi tapi kurang gitu ya. Jadi ya we'll see akan seperti apa. Tinggal semua, gue soalnya nggak mungkin berharap sama Ferrari, gue nggak. Mercedes malah gue lebih bisa berharap dikit gitu ya. Tapi yang jelas yang kelihatan mata sekarang sih masih McLaren lah teman-teman ya. McLaren udah kelihatan mata lah. Kemungkinan besar bisa menyaingi Red Bull di musim depan gitu. Jadi tim-tim lain gue masih tanda tanya besar. Mercedes mungkin masih bisa, Ferrari juga bisa tapi masih kecil banget kemungkinannya. Jadi kita tunggu aja. Alpine juga. Ya Alpine cukup oke lah ya, masih sama Ferrari yang hampir mirip-mirip gitu. Jadi kayaknya mungkin selangkah lagi bisa mengejar. But let's see. Makanya jangan sampai Alpine naik tapi Ferrari masih di situ-situ aja gitu. Yang itu yang gue takutkan sebagai tifosi temen-temen. Jadi let's see. AlphaTauri juga tahun depan akan gimana, masih dengan combo Yuki dengan Ricciardo teman-teman. Itu juga menarik juga. Patut kita tunggu juga untuk AlphaTauri. Alfa Romeo juga masih dengan combo Bottas dengan Zhou. Jadi kita patut tunggu juga. Karena Alfa Romeo juga not bad juga tahun ini. Maksudnya gak ya jelek. Mobilnya kan kita tahu memang Alfa Romeo memang jelek teman-teman. Tapi kayak kalian bisa lihat kayak balapan kayak gini bisa dapat poin dua-duanya. Jadi masih oke lah ya. Masih not bad juga gitu ya. William juga bagus. Ya kecuali Sargent ya. Sargent masih belum terlalu menonjol. Tapi gue masih maklumi karena dia rookie baru tahun pertama. Jadi it's okay. Oke tahun pertama teman-teman. Albon juga masih bisa memaksimalkan William di season ini. Jadi it's okay lah. Jadi kita tunggu teman-teman. Yang jelas McLaren versus Red Bull. Harapan gue di musim depan. Ya harapan gue terbesar Ferrari. Tapi realistis kayaknya agak sulit gitu. Jadi McLaren versus Red Bull untuk. Bukan Red Bull. McLaren versus Max Verstappen ya tahun depan ya. Gimana menurut kalian semua? Silahkan tinggalkan komentar kalian. Menurut kalian gimana weekend kemarin di Qatar? Mungkin banyak yang belum gue bahas di sini karena ya gue nggak mau videonya terlalu panjang. Silahkan tulis aja di kolom komentar dan menurut kalian gimana season depan, harapan kalian seperti apa? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button bantu gue ke 100 subscriber di News Bisa. Ini I'll see you on the next race. Peace out guys. Stay safe and keep semangat racing. Gak asik coy.